Firman Tuhan katakan, jika kita setia, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang sudah kita lakukan di hadapannya, yang tidak sesuai firman-Nya, Dia tetap setia. Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
setiamu. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, kami mau mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami terima dan bahkan yang belum kami terima dan akan kami terima, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan pada hari ini, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami boleh mendengarkan semua sabda dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui firman-firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Beri dia hikmat, beri dia selalu berkat-Mu ya Tuhan, agar semua ya Tuhan yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang dia akan sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar melalui firman ini menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan, bagi pegangan hidup kami, untuk di tahun-tahun ke depan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan sertai sama seperti tahun ini dan bahkan lebih-lebih hari, lebih heran, lebih dalam tahun-tahun ke depan Engkau akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Dan setelah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini dan dapat menyampaikan semua firman-Mu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami semua, biar semua terungkap hari ini. Terima kasih Tuhan, ya doa kami hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Selalu dalam pembukaan saya menyampaikan firman, saya selalu bertanya tentang apa kabarnya daripada Bapak Ibu Saudara. Karena supaya apa? Supaya saya memastikan bahwa yang ada di sini adalah orang-orang yang mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya yakin bahwa puji-pujian yang sudah mengantarkan kita ya mengatakan bahwa kita akan bersyukur karena Tuhan sudah berbuat baik ya dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mengambil Alkitab kita buka di dalam surat 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. 2 Samuel 7 ayat 16 sampai ayat 19. 2 Samuel pasal 7 ayat 16 sampai ayat 19 kita baca bergantian, yang genap bersama dengan saya, yang pria membacakan, yang ganjil yang wanita membacakan. Kita akan membaca bergantian sampai ayat 19. Yang sudah menemukan katakan amin. Waduh, masih sedikit yang sudah menemukan. Yang sudah siap membacakan firman Tuhan katakan amin. Amin ya. Kita bergantian membacakan ayat ini 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ya, amin. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau belajar firman tentang ya pelajaran dari Daud si pemazmur. Ya, kita akan belajar mengenai Daud, di mana kita tahu bersama bahwa dalam ayat-ayat Alkitab ya bukan hanya di Perjanjian Lama, tapi di Perjanjian Baru banyak yang menuliskan tentang Daud ini, ya. Terutama juga ketika menghubungkan atau ketika dihubungkan dengan Kristus, selalu dikatakan Yesus Kristus anak Daud, ya. Kenapa bisa dikatakan sebagai anak Daud? Kenapa enggak ya
pribadi yang lain yang dipilih. Kenapa nggak dibilang anak Abraham ya? Padahal Abraham bapak orang beriman ya. Kenapa tidak dibilang anak Adam dan lain sebagainya? Kenapa anak Daud ya? Jadi kita mau belajar dari pribadi yang bernama Daud ini yang dikenal dengan sebutan si pemazmur ya. Dari ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara itu merupakan janji Tuhan yang disampaikan untuk keluarga Daud oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan ya, nabi yang ada di bangsa Israel yang kerap kali berhubungan dengan Daud ya, menyampaikan firman Tuhan. Dan ayat 18 dan 19 merupakan respon dari Daud atas apa yang menjadi firman Tuhan buat keluarganya Daud. Ya, jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan ini diresponi oleh Daud. Bagaimana dia meresponinya? Dia sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat Bapak Ibu Saudara ada doa syukur dari Daud di ayat 18 dan 19. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, Daud artinya yang dikasihi ya. Jadi Daud ini bagaimana menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan ya, menjadi pribadi yang bahkan dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku ya, seorang yang hatinya cocok dengan hati Tuhan, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 ya. Jadi pribadi Daud ini adalah merupakan juga bayangan ya, bayangan dari keturunannya yaitu Kristus yang nantinya akan lahir di dalam perjanjian baru yang beberapa hari ke depan kita akan memperingati di mana Yesus Kristus lahir. Jadi kita belajar dari nenek moyangnya dulu yaitu Daud. Bagaimana Daud ya, apa sih yang dimiliki oleh Daud sehingga Daud ini menjadi pribadi yang kita banyak bisa mempelajari banyak hal dari Daud ini, menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, menjadi pribadi yang cukup luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat dulu di zaman perjanjian lama ya, ketika bangsa Israel beribadah, mereka beribadah di tabernakel ya, di kemah suci, kemah sembayang ya. Di situ disebutnya sebagai tabernakel Musa. Di situ yang dipersembahkan apa? Korban bakaran ya, korban binatang sembelihan. Tapi setelah bangsa Israel masuk ke dalam zamannya Daud ya, Daud setelah ada pondok Daud ya, yang dipersembahkan itu puji-pujian Bapak Ibu Saudara. Tapi luar biasanya adalah kenapa Daud ini tidak mati. Walaupun dia mengganti Bapak Ibu Saudara yang tadinya harusnya korban bakaran, dia mengganti jadi korban pujian. Ya, memang ada korban-korban yang lain. Tapi dia membuat inisiasi untuk bagaimana meninggikan Tuhan ya. Dan kitab Mazmur banyak menuliskan tentang Tuhan ada di kemah-kemah Daud ya, ada di kemah-kemah Israel, ada di pondok-pondoknya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang ada dalam pribadi Daud ini yang Tuhan temukan. Ya, bukan karena kemegahan Daud, bukan karena kehebatan Daud, ya, tapi Tuhan temukan ada dalam pribadi Daud. Dan hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, sedikitnya ada 5 hal yang kita mau belajar dari pribadi Daud ini yang sebagai seorang pemazmur. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang awal mula dari mana Daud berasal. Daud belajar ya, pelajaran pertama Daud belajar mengenal Tuhan sejak dirinya belum menjadi siapa-siapa. Ya, ada banyak orang ya doanya itu transaksional. Tuhan berkati saya. Kalau saya nanti sudah punya rumah, punya istri, punya mobil, motor dan lain sebagainya, nanti saya ke gereja. Ya. Doanya transaksional. Tuhan, kalau anak saya nanti bisa jadi manajer, nanti saya ke gereja. Dan lain sebagainya. Doa-doa transaksional lainnya. Tapi kita belajar dari pribadi Daud. Daud ini belajar mengenal Tuhan sejak dia belum jadi siapa-siapa. Ya,
Daud belum viral, Daud belum booming, ya, dia belum jadi raja. Jadi dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah belajar untuk mengenal Tuhan sejak belum jadi siapa-siapa. Itu terlihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat ya, Mazmur pasal 23 ya, ini berbicara tentang Tuhan gembala. Ini waktu kapan tercipta Mazmur Daud ini? Waktu ketika dia mengembalakan domba. Ya. Waktu dia gembalakan domba, dia berkata, "Iya, Tuhan gembalaku." Sama seperti aku jadi gembala. Ya, jadi gembala domba-domba. Dia bermazmur dan banyak mazmur-mazmurnya dihasilkan waktu dia menjadi gembala domba, ya. Belum jadi raja, Bapak Ibu Saudara. Belum dibawa ke istana, belum. Ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan. Ya, sedari kapan? Sedari sekarang. Mungkin kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, mulai dari kecil dia mencari Tuhan, dia mengenal Tuhan. Ya, jangan tunggu nanti kalau kamu udah besar, ya. Apalagi tunggu apa? Tunggu udah tua, ya, udah nggak bisa apa-apa, udah stroke baru cari Tuhan. Ya, bukan nggak boleh, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan hanya terima yang sisa namanya, bukan yang seutuhnya. Ya, bukan yang terbaik dari diri kita. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara kita mengenal Tuhan. Mungkin ya, mungkin apa yang Tuhan percayakan kepada kita mungkin tidak begitu banyak, tidak begitu besar kelihatannya. Seperti Daud, ya, Daud hanya dipercayakan 2 atau 3 domba. Ya, Daud cerita waktu Daud mau mengalahkan Goliat, Daud kan ngomong dipanggil sama Raja Saul. Siapa anak kecil itu yang mau menghadapi Goliat? Terus Daud datang. Daud ini cerita, "Ya Tuhanku, aku tiap hari menjaga domba ayahku. Ketika ada beruang datang, ada singa datang, aku akan menghajarnya." Ya, padahal kalau kita mau pikir Bapak Ibu Saudara, dombanya cuma 2, 3, ya toh, daripada mati ya saya kabur aja. Bener? Ya toh logikanya 2, 3. Ya kan kalau dombanya 30, 300 nggak apa-apa dijaga, ya. Dombanya cuma 2, 3 Bapak Ibu Saudara. Lah saya mati, tinggal aja bilang sama papaku, ya nggak bakal dimarahin. Ya kan, papaku kan lebih sayang aku anaknya, masa dari ada dombanya. Tapi Daud tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Dia belajar dari belum jadi siapa-siapa. Dia mengenal Tuhan, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika dia ada di padang gembalaan. Ketika dia tidak ada orang yang berkata tentang dirinya. Tidak ada orang yang menyeru-nyerukan tentang nama Daud ini. Ya, dalam keheningan, dalam kesunyian, dia hanya di padang bersama dengan dombanya. Tapi dia belajar mengenal Tuhan. Jadi kita mulai dari yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, ya kita belajar mengenal Tuhan sejak kita belum jadi siapa-siapa. Ya, sejak kita belum jadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti kalau Bapak Gembala lantik saya jadi majelis, baru saya ya rajin ibadah. Ya, jadi bukan itu Bapak Ibu Saudara ukurannya. Ukurannya bagaimana kita mengenal Tuhan. Ya, bagaimana kita mengenal Tuhan sejak dari sekarang ini. Mungkin orang tidak menganggap ya, atau mungkin tidak memandang kita terlalu superior, tidak memandang kita, tidak menyeru-nyerukan kita seperti Daud ini. Ya. Namanya tidak ditulis di surat-surat kabar. Belum, ya. Waktu dia mengalahkan Goliat baru namanya tertulis Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud lebih lama daripada itu Bapak Ibu Saudara, dia sudah mengenal Tuhan. Dia sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada banyak tulisan-tulisannya. Satu hal yang kurindu, ya, diam berada di dalam hadirat Tuhan. Lebih baik 1000 hari daripada 1 hari di tempat lain. Jadi itu tulisan-tulisan daripada Daud yang menggambarkan bagaimana dia rindu untuk mengenal Tuhan. Dia rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun ada di padang gembalaan. Ya, walaupun bersama dengan domba-domba yang tidak mengerti bahasanya. Domba-domba yang tidak mengerti keinginannya.
Domba-domba yang nggak tahu kalau dia capek, ya. Jadi kalau Daud capek kan domba-dombanya nggak tahu, domba-dombanya nggak kasih tisu, nggak kasih sapu tangan, enggak, ya. Tidak ada orang yang memperhatikannya di padang, tapi dia mau belajar mengenal Tuhan. Dia mau untuk kenal Tuhan. Jadi pengalaman mengenal Tuhan ini Bapak Ibu Saudara adalah pengalaman yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen. Ya, ada banyak hari-hari ini orang datang ke gereja, tapi dia tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Buktinya apa? Ya, buktinya ketika ada KKR di sana dia pergi, KKR di sana dia pergi, ya. Padahal setiap minggunya adalah persekutuan dengan Tuhan. Ya, bukan gak boleh ikut KKR, boleh, ya. Tapi tidak menggantungkan imannya, oh kalau ada KKR nih, gini dan lain sebagainya. Itu tanda Bapak Ibu Saudara kalau kita belum kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, nggak usah tunggu KKR ribuan orang Bapak Ibu Saudara. Sekarang pun kita sakit, kita tumpangin tangan dalam nama Yesus sembuh. Amin. Karena kenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, ya kita akan menjadi pribadi seperti yang kita kenal. Seperti Daud ini Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya ya ratusan tahun ke depan ada kitab para rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas menyatakan bahwa Tuhan menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya. Jadi ratusan tahun lamanya Bapak Ibu Saudara, Daud baru dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi tertulis namanya Bapak Ibu Saudara, ya, baru sebagai pembelajaran. Tapi Daud sebelum itu dia sudah lama untuk belajar mengenal Tuhan. Sebelum dia jadi apa-apa. Sebelum dia jadi siapa-siapa. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar dari pribadi Daud. Daud sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Itu kita dapat lihat di dalam Mazmur 18. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Apa yang menarik dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara? Yang menarik adalah tanda Daud ini sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ini Daud tulis ketika dia Ketika dia sudah dilepaskan Tuhan dari cengkraman musuhnya. Ya. Ketika Daud dikejar-kejar oleh siapa Bapak Ibu Saudara? Daud dikejar-kejar oleh siapa? Saul. Tapi hebatnya yang tanda di mana Daud sudah berdamai dengan dirinya, dia tulis pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Artinya apa? Dia nggak pernah menganggap Saul sebagai musuhnya, ya. Kalau dia menganggap Saul sebagai musuhnya, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau dia menganggap Saul sebagai musuhnya, ya cukup ditulis, ya, setelah Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman semua musuhnya. Tentu kita juga yang sebagai pembaca sudah mengerti bahwa Saul terikut di dalamnya karena mengejar-ngejar Daud. Ya, berulang kali Daud dilempar dengan tombak hendak dibunuh oleh Saul. Tapi luar biasanya apa Bapak Ibu Saudara? Daud selesai dengan dirinya. Dia sudah berdamai dengan dirinya. Dia tidak menulis Saul sebagai kelompok musuhnya. Ya, dia tidak tulis si Saul ini sebagai gabungan dari orang yang dinamakan musuhnya. Ya, seringkali ada banyak orang Bapak Ibu Saudara belum selesai dengan dirinya dan itu yang membuat dirinya terhambat ketika mengiring Tuhan. Ada banyak orang belum selesai, belum bisa berdamai dengan dirinya dan itu menjadi penghambat yang besar, penghalang yang begitu kokoh untuk dia mengiring Tuhan. Bahkan dalam tulisan Paulus dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk merobohkan benteng-benteng. Ya, kubu-kubu yang sudah dibangun sekian lama.
Yang apa? Yang itu berbicara tentang keakuan diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara ketika kita mau mengenal Tuhan. Jadi Daud yang membuat Daud bisa berjalan dengan Tuhan, ya kita melihat begitu indah pengalaman Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Lewat pengalaman-pengalamannya, bahkan Bapak Ibu Saudara seringkali Daud berperang, Daud selalu berdoa. Ya, catatan Alkitab mengatakan bahwa Daud memimpin selama 40 tahun dan di dalamnya Daud berperang sebanyak 36 kali dan dia tidak pernah kalah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Daud begitu mengenal Tuhan. Dan dia, Bapak Ibu Saudara, sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia nggak bilang, Saul ini musuh saya, Tuhan tolong selesaikan. Tuhan tolong perbuat kepada Saul. Dia tidak pernah berkata itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan setiap kali dia mau berangkat untuk melawan musuh, dia selalu berdoa. Dia selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami dan pasukan harus maju atau tidak? Jadi seringkali Tuhan berkata maju, tapi seperti melewati lewat jalan memutar pohon kertau, Bapak Ibu Saudara. Padahal bisa tinggal langsung maju ke depan. Tapi Tuhan bilang berputar melalui jalan pohon kertau. Dan Daud tetap menurut Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, Daud sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ada banyak di antara kita seringkali pertumbuhan imannya terhambat karena dirinya belum bisa selesai dengan dirinya sendiri. Kita belum bisa selesai dengan diri kita sendiri. Kita masih punya ambisi yang ada di dalam pribadi kita. Kita masih mau, kalau saya coba ya nama saya tercantum. Coba orang-orang sebut nama saya. Coba kalau saya viral dan lain sebagainya. Ya, jadi seringkali kita ada dalam keadaan-keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan iman kita tidak bertumbuh. Iman kita tidak bisa beranjak kemana-mana karena kita tidak berdamai, tidak selesai dengan diri kita sendiri. Dan Saul dan Daud ini bisa selesai dengan apa yang sudah diperbuat oleh Saul. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia nggak bilang, aduh kenapa ya Tuhan bilang saya ya lewat Nabi Samuel untuk jadi raja. Tapi kok setelah diurapi, setelah dituang minyak sebagai tanda pengurapan seorang raja, saya tidak dikasih mahkota, tapi saya malah dikejar-kejar sama Saul. Saya malah berulang kali dilempar ya dengan tombak hendak dibunuh. Jadi Daud nggak berkata, aduh kalau kayak gitu mending nggak usah ya. Kalau kayak gitu kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa dan lain sebagainya. Saya harus jadi orang yang tidak menyenangkan ya, jadi orang yang nomaden, pindah ke sana ke sini karena dikejar-kejar sama Saul. Tapi Daud mengatakan hal ini ya di dalam perenungannya, di dalam mazmur-mazmurnya dia berkata bahwa melepaskan aku dari semua musuh dan dari tangan Saul. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana pribadi Daud. Pribadi yang dikatakan sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Jadi Daud ini mau berdamai dengan dirinya sendiri. Di antara kita, pasti kita banyak mengalami tantangan, mengalami masalah dan lain sebagainya. Bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud tidak membuat dirinya ya menjadi terganggu dengan masalah-masalah yang ada di luar. Masalah-masalah yang terjadi di luar dirinya. Jadi Daud ini menyikapi semua masalah yang ada dalam hidupnya dengan baik. Tentu ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Apakah hari-hari ini ada banyak tantangan, ada banyak permasalahan, ada banyak beban dan tekanan hidup dalam kehidupan kita, dan kita bisakah berdamai dengan itu semua? Bisakah kita berdamai dengan diri kita sendiri? Mungkin kita merasa bahwa aduh aku punya ambisi A, B, C, D sampai Z, satu pun tidak ada yang tercapai. Ya, aku punya harapan, saya sudah berdoa sama Tuhan dari 1 Januari 2024 sampai sekarang udah mau 1 Januari lagi. Belum ada tanda-tandanya. Apakah kita bisa berdamai dengan diri kita Bapak Ibu Saudara? Atau kita merasa dan punya mentalitas sebagai korban. Aduh Tuhan enggak tolong saya. Kalau begini gimana ya? Saya jadi pribadi yang sangat menderita dan lain sebagainya.
Jadi kita harus selesai dengan diri kita sendiri dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa seperti Daud ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan bawa dia terus ya sepanjang kehidupannya terus naik Bapak Ibu Saudara. Bukan karena apa-apa, tapi Tuhan melihat adanya wadah yaitu pribadinya Daud. Itu dapat dipercaya. Jadi Tuhan bawa dia terus naik, terus naik. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar dari pribadi Daud. Dia memiliki moto di dalam kehidupannya adalah God is enough for me. Itu terlihat di dalam Mazmur 23 tadi. Ayat yang pertama dalam terjemahan isi English Bible. Dikatakan di sana, the Lord take care for me like a shepherd with his sheep. I have everything that I need. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan saya. Tuhan peduli kepada saya seperti seorang gembala kepada dombanya. Dan apa lanjutannya? I have everything that I need. Jadi ketika Tuhan menjadi gembala, Daud berkata bahwa saya sudah memperoleh semuanya yang saya perlu. Ya mungkin ada banyak di antara kita di dalam pikiran dan hati kita berkata, loh kalau Tuhan tolong saya harusnya Tuhan kasih mobil dong. Kalau Tuhan tolong saya harusnya anak saya jadi manajer dong dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus belajar, kita mau belajar dari pribadi Daud. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika dia berkata bahwa Tuhan itu cukup untuk diri saya, ya, dia akan membuat ya ambisi pribadinya ya yang mungkin mendorong dia. Aduh, kapan ya? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Daud dari dia diurapi menjadi raja sampai dia ya akhirnya menjadi raja sungguhan. Ya, dia jadi raja sungguhan itu umurnya kalau nggak salah 30 tahunan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekian banyak waktu dia harus lewati. Padahal dia sudah diurapi Bapak Ibu Saudara, sudah dituang minyak oleh Nabi Samuel. Untuk apa? Untuk menjadi raja. Tapi Daud, apa yang dia alami? Daud lihat loh, kok saya nggak dibawa ke istana, ya? Kok saya nggak dikasih mahkota? Kok saya nggak dikasih pakaian raja? Yang ada dia jadi buronan, jadi pelarian, bukan karena dia buat salah Bapak Ibu Saudara ya, tapi jadi buronan karena ambisi pribadi dari Saul. Ya Daud jadi buronan karena ambisi pribadi dari Saul. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 119, aku gembira mengikuti perintah-perintahmu seperti memiliki segala macam harta. Ini Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar. Seringkali ada banyak di antara kita yang hari ini bawa Alkitab secara fisik Bapak Ibu Saudara, mungkin sebentar karena satu dan lain hal Alkitabnya ketinggalan di gereja. Tapi mau balik, Bapak Ibu Saudara, mau balik untuk mengambilnya, oh enggak, titip aja, ya, telepon sama pengerja gereja disimpenin. Kalau HP, dompetnya yang ketinggalan, ya, biar udah di Banyuwangi kota juga dia balik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kita tidak bisa bohong dengan hal-hal sehari-hari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan benar-benar cukup dalam hidup kita? Ya, apakah kita mampu berkata, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, itu sudah cukup. Ya, Engkau ada berjalan bersama dengan kami, itu sudah cukup. Jadi bukan, ini omongan seperti ini Bapak Ibu Saudara, bukan omongan orang, wah itu dia munafik lah. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi melatih dirinya. Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada ambisi-ambisi dalam dirinya, ya, yang mungkin ya tidak sejalan dengan firman Tuhan, itu bisa ditekan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia merasa bahwa kalau Tuhan ada sama-sama dengan saya itu udah cukup. Kalau Tuhan mau pimpin saya itu udah cukup. Kalau Tuhan sudah mengurapi saya itu udah cukup. Ya Daud nggak bilang setelah diurapi dia mungkin nggak tuding-tuding Samuel. Samuel, kamu udah urapi saya, kenapa saya nggak jadi raja? Ya, kenapa saya malah dikejar-kejar? Ya, kenapa saya mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak ini? Ya, kenapa saya nggak dibawa cepet jadiin saya raja? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Daud berkata, ya pada dirinya Tuhan itu sudah cukup bagiku. Jadi dia, Bapak Ibu Saudara, menganggap bahwa kehadiran Tuhan itu lebih dari segalanya, Bapak Ibu Saudara.
lebih daripada apa yang dia bisa miliki, lebih daripada apa yang dia sudah miliki, lebih daripada juga apa yang dia akan miliki, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia berkata, perintah-perintahmu seperti memiliki segala harta. Jadi yang tadi pertama adalah pribadi Tuhan, yang kedua adalah perkataan atau perintah atau firman Tuhan. Memiliki segala macam harta, Bapak Ibu Saudara. Ini jarang dimiliki oleh banyak orang yang mengaku Kristen hari-hari ini. Apakah firman Tuhan cukup bagi kita? Apakah Alkitab ini cukup bagi kita? Mungkin ada banyak di antara kita, loh bagaimana caranya Alkitab bisa bayar listrik, bisa bayar air? Enggak bisa, ya. Bisa dipakai buat bayar uang SPP? Enggak bisa juga, ya. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, kenyataannya ya dibuktikan oleh pribadi Daud. Daud menganggap bahwa firman Tuhan itu cukup membawa dia untuk tenang, Bapak Ibu Saudara, untuk tenang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Untuk tenang bisa mengalami tantangan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Mengenai tentang firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya teringat ya waktu saya ditinggal sama orang tua saya tidak dikasih warisan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ada warisan, cuma nggak bisa dimiliki akhirnya, ya diambil. Tapi saya ingat ada warisan yang diberikan sampai hari ini dan saya bawa sampai hari ini, yaitu Alkitab dari mama saya. Dan saya membuktikan sendiri, Bapak Ibu Saudara, saya nggak bawa harta, nggak bawa surat tanah juga, ya, nggak bawa apa-apa, cuma bawa Alkitab peninggalan mama saya waktu saya keluar dari rumah. Tapi Tuhan memimpin saya sampai hari ini hanya dengan sebuah Alkitab yang saya pegang. Jadi ini pengalaman pribadi dan kita harus punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Ya, seringkali mungkin orang yang dengar apa yang menjadi kesaksian kita mungkin bertanya-tanya atau mungkin alah nggak mungkin, bagaimana caranya Alkitab bisa bayar ini itu. Ada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara. Daud ya bisa melewati itu semua. Ya, Daud bisa melewati itu semua. Dan saya juga bisa melewati itu semua, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, terus sekolahnya gimana? Ada, ya. Tuhan yang ngatur semuanya, ya. Ada aja Tuhan kirimkan orang-orang baik, ya, yang membantu kehidupan saya. Tapi saya tidak berpikir, wah, saya cari sponsor di mana ya, jalanin proposal di mana ya, enggak. Ya, saya hanya membaca firman Tuhan dan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Ada orang yang datang berkata, loh Jerry orang tuanya udah nggak ada ya, ya udah saya sponsorin ya sampai kamu lulus SMA. Waktu itu saya baru masuk SMP, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada angan-angan, tidak ada ya bisik-bisik tetangga, nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu datang dengan sendirinya. Setelah lulus, suaranya juga datang lagi. Loh, jadi katanya mau sekolah Alkitab ya. Ya wis sekolah Alkitab. Saya sponsorin sampai lulus. Ditambah uang sakunya. Ada aja suaranya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati semuanya. Jadi karena apa? Ya karena berusaha, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan orang hebat, bukan, tapi berusaha untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Tuhan itu sudah cukup. Terus selesai sekolah Alkitab, mau kuliah, nggak ada biaya, ya. Waktu itu saya ingat saya mau kuliah itu saya berdoa dari sini, ya Bapak Ibu Saudara. 2014 waktu saya praktek di sini saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, saya mau kuliah. Tapi kata orang kalau kuliah butuh laptop, Tuhan. Laptop 100.000 yang nggak dapat, ya. Gimana caranya? Nggak tahu. Pokoknya saya berdoa aja sama Tuhan, Tuhan saya mau kuliah. Ya, nggak lama, bulan Februari 2014 cici sepupu saya di Australia dia telepon, Jer, kamu lagi ngapain? Maksudnya sekarang sibuk apa? Terus ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Terus saya bilang, saya ada rencana kuliah sih. Terus cici sepupu saya bilang, oh ya sudah saya kirimin uang ya.
Nah, saya beli laptop juga di sini Bapak Ibu Saudara. Tuh di mana itu? Toko Agung apa itu di Juanda situ. Beli laptop Bapak Ibu Saudara. Dan uang yang diberikan pas Bapak Ibu Saudara. Pas. Selesai saya praktek, Ibu Gembala saya tanya, "Jadi kuliahnya?" "Jadi Tante kalau ada uangnya." Kalau ada uangnya jadi. Tapi saya yakin ya, Tuhan sudah bawa saya ya dengan mengirimkan orang yang mau belikan saya, mau kirimkan saya uang untuk beli laptop, itu sesuatu yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan pimpin sedemikian rupa, akhirnya ya sudah kalau kamu mau kuliah. Ada jemaat yang bilang katanya mau sponsorin kamu. Nah, jemaat yang sama yang sponsorin saya waktu sekolah Alkitab. Saya kuliah Bapak Ibu Saudara sampai lulus. Karena apa? Karena cuma pegang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memang nggak bisa dibayar buat bayar uang kuliah, nggak bisa. Bayar uang SPP nggak bisa, ya. Tapi saya cuma keluar dengan firman Tuhan, ya. Cuma keluar dengan Alkitab yang menjadi warisan. Jadi apakah Bapak Ibu Saudara, ya apakah satu teladan iman yang penting ini masihkah kita wariskan terhadap anak-anak kita? Atau kita lebih sering telepon, manggilnya apa sih kalau di sini? "Nyoh, itu loh ya, Papa udah transfer." Ya. Hatinya jadi tenang, ya toh? Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara yang sering kali kita omongi? Atau kita berkata, "Kamu sudah berdoa belum? Sudah berdoa untuk kebutuhan-kebutuhanmu?" Atau kita hanya, uangku banyak kok, tinggal transfer ya, tinggal kirim aja, kirim, dan lain sebagainya. Ya, sehingga teladan iman ini tidak terwariskan Bapak Ibu Saudara. Dan warisan ini Bapak Ibu Saudara yang akan membuat kita Bapak Ibu Saudara tenang. Waktu kita nanti sudah tua, kita tenang. Karena sehubungan dengan Amsal 22, didiklah seorang anak-anak Tuhan menurut jalan yang anak-anak muda menurut jalan yang patut baginya. Karena pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara udah tua, rambutnya putih, anaknya nggak karu-karuan, ya, apa nggak tambah pusing Bapak Ibu Saudara di rumah, ya, uban tambah hari tambah banyak, ya kan, dicabut nggak bisa jadi duit, ya kan, terus anak nggak bisa diatur, apa nggak pusing Bapak Ibu Saudara? Makanya ajar dengan firman Tuhan. Ya, ini bukan omongan kosong Bapak Ibu Saudara, tapi omongan untuk membangkitkan iman kita. Hari ini anak-anak kita ada di mana? Apakah dia hari ini beribadah kepada Tuhan? Apakah ibadah menjadi hal yang utama dalam hidupnya? Masihkah dia mengandalkan Tuhan? Atau dia mengandalkan ATM, ya, anjungan tunai mama, ya kan? Tenang, setiap bulan pasti masuk, tring, tring, ya, ATM-nya berbunyi, ya kan? Jadi apa yang kita mau wariskan Bapak Ibu Saudara? Kita belajar dari pribadi Daud. Ya, Tuhan cukup bagi dirinya. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, Daud pernah gagal. Ya, Daud pernah gagal namun dia berani bertobat. Daud pernah gagal namun dia berani bertobat. Setiap dari kita mungkin pernah mengalami kegagalan. Mungkin kita pernah mengalami di mana kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang kita mau belajar dari pribadi Daud, dia punya hati yang berani untuk bertobat. Ya, punya hati yang berani untuk bertobat. Jangankan hati berani bertobat Bapak Ibu Saudara, hati yang berani minta maaf aja susah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Ya, yang salah siapa, yang marah siapa, ya toh? Yang pinjam duit siapa, yang marah siapa, ya toh? Jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara dari pribadi Daud. Dia pernah gagal, namun dia punya hati yang berani untuk bertobat. Di dalam Mazmur 51 ayat 12-13, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Akhirnya petikan ayat ini jadi lagu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Perbaharuiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku.
Nah, ini petikan dari Mazmur Daud, Bapak Ibu Saudara. Di mana dia saat dia gagal, dia punya hati yang berani untuk bertobat. Ya, ketika Nabi Nathan datang menegurnya, ya Daud langsung menyesal, Bapak Ibu Saudara. Setelah Nabi Nathan berkata, ya minggu yang lalu kan 2 minggu yang lalu ya, kamu ini orangnya. Terus akhirnya Daud menyesal, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia menyesal akan apa yang dia perbuat. Walaupun ada konsekuensi-konsekuensi yang dia harus alami. Tapi dia berani, Bapak Ibu Saudara, untuk bertobat. Berani mengambil jalan untuk dia meninggalkan hal-hal yang membuat dirinya gagal tadi. Ya, mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang hari ini terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk apa. Ya, kita bisa bicara dengan dalam hati kita masing-masing. Beranikah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bertobat? Beranikah kita untuk meninggalkan, ya, bertobat kan artinya berbalik 180 derajat lalu berjalan maju. Ya. Jadi sudah dari dosa, ya, 180 derajat dia berbalik lalu dia maju meninggalkan dosa-dosanya. Beranikah kita punya hati yang berani bertobat? Ya, jadi itu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari pribadi Daud. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, seorang Daud. Dia saat itu masih jadi raja, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia gagal, ketika dia jatuh, dia jadi raja. Kita dapat bayangkan gimana ya rasanya jadi raja terus dia gagal. Kan harusnya tinggal bilang aja toh, ayo pegawai-pegawai istana, kamu jangan sampai ada yang ngomong ya, kalau saya pernah jatuh, pernah gagal, ya tutup mulut semua, bisa toh. Karena apa? Ya kan jaim, raja, betul? Tapi Daud ini berkata, ya saya menyesal. Ya, dia berkata di depan Nabi Nathan, dia menyesal. Bahkan seluruh istananya tahu. Karena apa? Karena habis itu Daud mengganti baju istananya menjadi kain kabung tanda penyesalan. Dan dia diam berhari-hari di dalam kamarnya. Tidak makan, tidak minum. Tanda apa? Tanda dia bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dia menyesali perbuatannya. Selain daripada dia berpuasa untuk anaknya. Jadi dia punya penyesalan yang sungguh. Dia nggak bilang, aduh nanti aku jadi raja gimana dong kalau pamorku turun. Ya, nanti karyawan-karyawan nanti lihat aku, oh dia pernah gini. Enggak, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hati yang berani untuk bertobat. Hati yang mau untuk bertobat. Dan orang yang bertobat akan Tuhan lawat. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberkati orang yang mau bertobat. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di akhir hidupnya Daud, dia berpesan kepada anaknya Salomo untuk tidak melupakan Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan yang sangat baik sekali, ya. Bahkan di akhirnya pun, di akhir hidupnya dia berpesan kepada anaknya, beribadahlah kepadanya dan layanilah dia dengan hati yang bersih dan tulus, karena Tuhan melihat keadaan setiap hati dan memahami serta mengetahui setiap pikiran. Jika engkau mencari dia, ia mau ditemui, tetapi jika engkau meninggalkan dia, ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi sampai di akhir hidupnya pun Bapak Ibu Saudara, Daud berpesan kepada anaknya, jangan melupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Daud nggak pesan, jangan lupa ya, Papa simpen emas di sini, ya deposito di sini, ya buku rekening di sini, enggak ya. Daud bilang jangan lupa Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan melupakan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat bagaimana Tuhan membawa Daud lewat, ya setidaknya 5 hal ini Bapak Ibu Saudara, 5 hal yang tadi kita sudah belajar, bagaimana Tuhan membawa Daud satu demi satu. Yang pertama, Daud hanya seorang gembala kambing domba ayahnya, ya. Udah kambing dombanya sedikit, cuma 2-3, udah gitu bukan punya dia, ya. Jadi udah sedikit terus bukan punyanya lagi, ya. Gembala kambing domba ayahnya. 1 Samuel 16 ayat 11 dan 1 Samuel 17 ayat 28. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, ya, Saul kan sering dirasuk roh jahat. Daud dipanggil, ya, untuk bermain kecapi di istana. Dia mulai masuk, ya, ke dalam istana Bapak Ibu Saudara. Daud mikir, wah aku udah masuk istana nih, tapi bukan buat jadi raja, ya,
bukan buat jadi apa? Bukan buat jadi karyawan yang tinggi, Bapak Ibu Saudara, tapi cuma buat jadi pemain kecapi, ya. Cuma jadi apa? Pengamen di istana, ya. Cuma jadi pengamen di istana, Bapak Ibu Saudara. Tapi luar biasanya apa? Ketika Daud memainkan kecapinya, roh jahat yang dari Tuhan yang ada pada diri Saul undur, ya. Itu juga satu pelajaran yang penting ya buat pemain musik. Jangan sampai kita main musik malah bukan kepenuhan roh Tuhan tapi malah roh jahat yang datang semuanya ya. Jadi ketika Daud memainkan kecapinya, ketika dia memainkan musik, ya roh Tuhan hadir. Ya roh jahat undur. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, ya setelah Daud dapat mengalahkan Goliat, ya setelah Daud dapat mengalahkan Goliat, sebelumnya kayaknya ya, Daud diangkat menjadi kepala pasukan 1000. Ya, karena ya lewat pengalaman-pengalaman yang ada, akhirnya Daud diangkat jadi kepala pasukan 1000, Bapak Ibu Saudara. Udah jadi kepala pasukan 1000 nih Bapak Ibu Saudara, ya. Karirnya perlahan-lahan mulai naik. Ya. Dan yang selanjutnya, waduh, bukannya naik tapi jadi pelarian Bapak Ibu Saudara. Ya, udah enak-enak jadi kepala pasukan. Tapi setelah mengalahkan Goliat, Daud jadi pelarian. Dikejar-kejar sama Saul hendak dibunuh. Ya, padahal apa? Padahal Daud sudah diurapi jadi raja di dalam 1 Samuel 16, Bapak Ibu Saudara. Sampai 1 Samuel 21, sampai 2 Samuel Bapak Ibu Saudara, dia tidak kunjung jadi raja. Ya. Bayangin ya berapa pasal tuh. Sampai 2 Samuel ya, sampai kitab 1 Samuelnya habis, masuk 2 Samuel dia juga belum jadi raja Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat dan itu Daud terus Bapak Ibu Saudara punya kelima hal yang tadi kita sudah pelajari. Dan akhirnya waktu Tuhan, ya Tuhan mengangkatnya. 2 Samuel 2 ayat 4. Daud menjadi raja atas Yehuda. Daud menjadi raja atas Yehuda. Dan yang terakhir, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel 5 ayat 3 sampai 5. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita terhadap pengalaman-pengalaman yang tidak mudah, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang maha kuasa itu, yang luar biasa yang sedang merenda kita. Ya, kalau kita lihat rendaan Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat dari bawah kan kayak benang kusut, betul Bapak Ibu Saudara kan? Kalau rendaannya di atas, kita lihat dari bawah kan kayak benang kusut Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan yang di atas yang melihat bagaimana dia menenun, merenda kita. Menjadi karya yang mulia. Sama-sama tutup Alkitab kita mau nyanyikan pujian ini. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Biarlah kami mau belajar dari Terima tokoh kasih Tuhan. Tuhan. Biarlah kami mau menyadari Tuhan, kami mau lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebelum kami melihat sesuatu yang indah yang Tuhan Ya. kerjakan atas hidup kami. Kami mau belajar tetap dalam kerendahan hati. Sehingga Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada bersama kami. Amin. Dan biarlah Engkau ajarkan sidang-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar menurut apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mewarisi semua yang baik Tuhan. Kepada anak keturunan kami Tuhan. Sehingga kami keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Tuhan lebih dalam lagi. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk belajar. Terus melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Engkau kenal apa yang menjadi persoalan keperluan sidang-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya di balik semua yang Tuhan izinkan akan membawa kami semua lebih mengenal Engkau lebih dalam. Kami mau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib selalu nyata buat orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Kami mau belajar terus Tuhan melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.